Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, inilah SMP Negeri 1 Gampeng Rejo ya, Sekolah Nasional Mandiri untuk adiwiyatanya. Ya, kita tengok ke kiri. Ini bagian depan dari sekolah kalian. Kemudian kita tengok ke kanan. Ini yang paling sana sekolah kita berbatasan dengan Bendung Gerak Waruturi yang juga sekaligus wisata andalan Kabupaten Kediri. Ya, kita coba untuk masuk ke gerbangnya. Ini adalah pos satpam, kemudian ada parkir untuk Bapak Ibu guru, ada deretan kelas menuju ke belakang. Kita putar ke arah kanan. Ini deretan kelas yang nanti akan kalian gunakan untuk belajar. Kemudian di ujung sana itu adalah musola yang cukup besar dan megah. Ya, kita putar lagi, coba kita masuk. Ini ruang BK anak-anak, ruang BK. Kemudian kita masuk ke ruang tunggu tamu. Ini ruang tamu dari sekolah kalian. Ini maket dari gedung-gedung yang ada di sekolah kalian. Ini ruang kepala sekolah. Kita terus masuk saja. Ini ruang waka, ya, yang bersebelahan dengan ruang TU atau ruang tata usaha. Kemudian kita putar ke kanan dulu. Ini lagi-lagi deretan ruang kelas anak-anak yang nanti akan kalian gunakan untuk kegiatan belajar. Ya. Ini piala-piala yang telah diraih oleh SMP Negeri 1 Gampeng Rejo, kakak-kakak kalian. Kita putar anak-anak. Kita jalan ke belakang. Di sini ada deretan kamar kecil untuk Bapak Ibu guru, kemudian ada kopsis, kemudian nanti dengan ruang guru. Sementara kita putar ke kanan. Di depan sana kita lihat panggung yang nanti akan kalian gunakan untuk kegiatan belajar kesenian ya, sementara masih dalam perbaikan dengan halaman yang cukup luas dan cukup rindang. Ya, sehingga tanpa ada tenda pun tempat ini akan sangat nyaman apabila digunakan untuk berkegiatan. Ini dimaklumi karena sekolah kita adalah sekolah nasional mandiri untuk adiwiyatanya. Ya, dengan demikian pohonnya besar-besar. Ini ruang guru anak-anak. Kita terus saja ke belakang. Kita lihat sepanjang jalan banyak pepohonan karena memang sekolah kita sekolah yang sangat mempedulikan lingkungan. Ya. Kita belok kiri. Ini kamar kecil untuk siswa. Kita akan bertemu dengan deretan ruang kelas lagi anak-anak. Ini ke arah depan. Ke tempat kita mulai masuk tadi, putar ke belakang. Ini juga deretan kelas ya, deretan kelas yang nanti kalian gunakan untuk tempat belajar. Kita kembali ke jalur pertama atau jalur utama. Ini deretan kelas-kelas anak-anak. Di depan itu pintu terbuka. Itu ruang laboratorium komputer dan yang sebelahnya adalah ruang untuk operator dapodik. Kita coba ke kanan. Ini kelas-kelas. Banyak sekali jumlah kelasnya anak-anak, ada 30 ruang kelas. Dengan pepohonan di depannya yang sangat rindang dan nyaman untuk nanti kalian gunakan belajar. Kita belok kiri. Ke belakang lagi anak-anak. Lagi-lagi ini deretan kelas. Itu lapangan, tetapi nanti kita akan menuju ke sana. Sementara kita lanjutkan dulu. Ini beberapa ruang, ada ruang sanggar pramuka, ada ruang adiwiyata, dan ruang OSIS, ruang kesenian, dan lain-lain. Banyak sekali ruang yang ada di sini. Itu kita menuju ke deretan kelas lagi, kita belok ke belakang. Nah, ini anak-anak, ini lapangan yang nanti akan kalian gunakan untuk kegiatan olahraga dan kegiatan upacara. Sementara tepat di depan kalian ini adalah laboratorium IPA. Ya, kita kembali ke depan anak-anak lewat sisi barat. Ini deretan kelas.
Kita lihat ya, pohon-pohonnya besar-besar sehingga rindang sekali tempat ini. Jadi tidak usah khawatir kalau kepanasan ketika kalian nanti sudah masuk dengan mudah tatap muka. Ini kantin-kantin anak-anak berderet-deret kantin. Sementara sekarang ini masih tutup karena memang kita juga harus mematuhi protokol kesehatan. Ini musola kita anak-anak yang cukup besar dan megah. Ini tampak dari samping ya. Kalau dari awal tadi kita melihatnya dari depan ya, sekarang kita lihatnya dari samping. Ini musola kita. Kemudian kita putar anak-anak. Ya, sampai di sini cukup dulu anak-anak. Mudah-mudahan dengan mengenal lingkungan belajar kalian yang baru ini, kalian semakin merasa nyaman untuk belajar dan mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kalian akan terkabulkan dengan peningkatan kemampuan kalian di SMP Negeri 1 Kamengrejo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Tetap semangat untuk mengikuti kegiatan MPLS. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk di MPLS hari ke-3 atau hari terakhir. Nah, kemarin kalian sudah banyak mempelajari tentang materi-materi yang sudah disajikan oleh penyaji. Hari ini, kalian akan mempelajari materi yang sangat menarik. Yang pertama yaitu tentang tata krama dan wawasan kebangsaan, dan yang kedua adalah potensi diri dan pelajar Pancasila. Langsung saja kita simak materi yang pertama tentang tata krama dan wawasan kebangsaan yang akan disampaikan oleh Ibu Ririn Muntiama, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Sebelumnya, Ibu mengucapkan selamat pada kalian yang telah diterima di SMP Negeri 1 Kamengrejo. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan dua materi, yaitu yang pertama, tata krama siswa, dan yang kedua, wawasan kebangsaan. Sebagai generasi muda, tentunya kalian patut berbangga hati karena kalian sudah dilahirkan di negara Republik Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia terkenal dengan negara yang ramah tamah. Maka dari itu, sejak dini kalian harus menanamkan tata krama yang baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Tata krama itu apa? Mari kita simak, kita bahas bersama berikut ini. Tata krama siswa. Tata adalah adat, aturan, norma, dan peraturan. Sedangkan krama adalah cara, langkah, tindakan, kelakuan, dan perbuatan. Tata krama adalah tata cara, sopan santun, tata susila yang dilakukan dalam kehidupan untuk menciptakan keselarasan, kebahagiaan, dan keselamatan. Tata krama mengandung nilai-nilai yang berlaku pada daerah setempat. Oleh karena itu,
tata krama suku bangsa yang satu tentu berbeda dengan suku bangsa yang lain. Tata krama, etika atau sopan santun yang dimiliki oleh suku bangsa Jawa tidak terlepas dari sifat-sifat halus dan kasar. Tujuan tata krama diberikan di sekolah yaitu yang pertama, agar siswa dapat bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Yang kedua, siswa dapat memiliki sikap perilaku yang menumbuhkan kedisiplinan. Yang ketiga, terciptanya keharmonisan antar warga sekolah. Tata krama di rumah, misalnya menghormati orang tua, membantu orang tua, selalu bersikap dan berbahasa lembut kepada orang tua, kepada saudara-saudara, dan kepada orang lain. Menyayangi saudara, meminta izin kepada orang tua sebelum pergi kemanapun, mengucapkan salam bila masuk dan keluar rumah, tidak menuntut sesuatu di luar kemampuan orang tua, rajin belajar dan suka membantu orang tua di rumah. Tata krama di sekolah, misalnya bersikap sopan terhadap guru dan karyawan, mengucap salam bila berpapasan dengan semua warga sekolah, menunjukkan sikap hormat dan menggunakan bahasa yang halus dan sopan jika sedang berhadapan atau berbicara dengan Bapak Ibu guru. Masuk kelas sebelum Bapak Ibu guru masuk. Jika sedang berlangsung proses belajar, curahkanlah seluruh perhatian kepada guru. Janganlah berbuat gaduh atau bercakap-cakap, karena hal itu di samping mengganggu ketenangan, juga sangat menyinggung perasaan Bapak Ibu guru. Usahakanlah untuk tidak keluar ruangan kalau tidak terpaksa. Misalnya ke kamar kecil, jadi kalau terpaksa bisa minta izin terlebih dahulu pada saat guru tidak menerangkan. Selalu mentaati tata tertib yang telah diberlakukan di sekolah, baik yang tertulis atau yang tidak tertulis. Tata krama di masyarakat, misalnya saling tolong-menolong, menghargai saran dan pendapat orang lain, membiasakan mengetuk pintu ketika bertamu, mengucap salam bila bertemu, menghindari penggunaan kata-kata yang tidak pantas, menjauhi kebiasaan bergunjing karena pergunjingan merupakan sumber pertikaian atau perpecahan, mengucapkan terima kasih yang tulus kepada teman yang telah berbuat baik kepada kita betapapun kecilnya kebaikan itu. Bagaimanakah tata krama dalam kehidupan sehari-hari? Ini nanti tugas kalian itu menuliskan beberapa contoh tata krama berbicara, tata krama pergaulan, dan tata krama dalam penampilan. Berikutnya, Ibu akan menerangkan tentang wawasan kebangsaan. Materi kedua yaitu wawasan kebangsaan. Wawasan berarti yaitu cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Kebangsaan yaitu berasal dari kata bangsa yang artinya kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Wawasan kebangsaan dapat juga diartikan sebagai sudut pandang atau cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati diri sebagai suatu bangsa dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal, atau kemampuan seseorang memandang bangsa dan lingkungannya sendiri guna mencapai tujuan nasional. Dasar hukumnya, yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan lain. Materi esensialnya ada 3. Yang pertama,
cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya. Tentang diri, dalam memahami jati diri bangsa, harus kita kenali lebih dahulu keberadaan bangsa kita. Bangsa kita terdiri dari berbagai suku bangsa, menganut berbagai macam agama dan keyakinan, berada di berbagai pulau yang tersebar yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, memakai berbagai macam bahasa daerah dan lain-lain, sehingga bangsa kita disebut bangsa yang majemuk atau Bhinneka Tunggal Ika. Tentang lingkungan, bangsa Indonesia berada di jalur strategis antara Asia dengan Eropa, serta Asia dengan Australia. Dalam keberadaan yang seperti itu, maka bangsa kita harus menjalin hubungan yang baik dengan bangsa-bangsa di sekitar kita. Yang kedua, memahami bangsa kita harus secara menyeluruh sebagai satu kesatuan antara ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Dengan memahami secara keseluruhan, akan menghindarkan diri dari pemahaman yang keliru. Yang ketiga, ada 4 pilar kebangsaan, yaitu yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang pertama, Pancasila. Kita semua tahu bahwa Pancasila adalah dasar negara, ideologi negara, pandangan hidup bangsa, falsafah bangsa, serta sumber segala sumber hukum. Dilihat dari proses perumusannya, Pancasila merupakan dasar negara yang bersumber dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dari bangsa kita sendiri, disusun melalui proses perenungan yang mendalam dan dibahas secara resmi oleh BPUPKI, kemudian disahkan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sebagai dasar negara sehari setelah Indonesia merdeka. Dengan demikian, tidak boleh ada seorang ataupun sekelompok orang yang berusaha merubah atau mengganti dasar negara kita. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar di negara kita yang menjadi kerangka pelaksanaan kenegaraan dan pemerintahan, sekaligus merupakan hukum yang tertinggi di negara kita. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa kita yang majemuk, yang mengandung arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Berbeda-beda suku bangsanya tetapi tetap satu bangsanya, yaitu bangsa Indonesia. Berbeda-beda pulaunya tetapi tetap satu jua tanah airnya, yaitu tanah air Indonesia. Dengan keberagaman bangsa yang demikian menunjukkan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang kaya. 4. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Seperti yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Artinya bahwa hanya ada satu negara di dalam negara Republik Indonesia. Bahkan guna melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, TNI bertekad NKRI harga mati, yang kemudian dijadikan slogan bagi seluruh bangsa untuk mempertahankannya. Pesan kebangsaan dalam kehidupan di sekolah. Dengan berpegang pada 4 pilar kebangsaan di atas, berarti siswa ikut serta mempertahankan keutuhan bangsa dan negara, ikut serta melestarikan Bhinneka Tunggal Ika, dengan demikian ikut serta dalam upaya mencapai tujuan nasional. Bagaimana penerapannya? Untuk Pancasila, dengan mengadakan kegiatan keagamaan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Hari ini mencerminkan pengamalan pelaksanaan sila pertama Pancasila. Yang kedua UUD 1945 dengan membuat tata tertib sekolah dan dilaksanakan atau dipatuhi oleh semua warga sekolah. Untuk Bhinneka Tunggal Ika, berteman tidak memandang latar belakang agama, suku seseorang, serta berusaha menjalin persahabatan dengan teman lain, menjauhi konflik antar teman.
NKRI dengan belajar berorganisasi yang baik serta cinta tanah air dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri dan lain-lain. Wawasan kebangsaan dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air pemuda Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi. Masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan luas dapat menumbuhkan semangat kebangkitan nasional. Demikian anak-anak, sedikit yang bisa Ibu sampaikan, semoga bermanfaat, tetap semangat dan jaga kesehatan. Semoga selalu sehat dan menjadi anak-anak yang cerdas dan berakhlak mulia. Ibu ucapkan terima kasih dan maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Ririn Muntiama atas sajian menarik tentang tata krama dan wawasan kebangsaan. Nah, anak-anak, selanjutnya mari kita simak bersama sajian materi yang kedua, yaitu tentang potensi diri dan pelajar Pancasila yang akan disampaikan oleh Ibu Elizabeth Etik Mariana, Sarjana Pendidikan. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, para peserta didik baru SMP Negeri 1 Ngampeng Rejo pada tahun pelajaran 2021-2022. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat ya dan tetap semangat. Oke, pada kesempatan kali ini Ibu diberikan amanah untuk menyapa kalian semua. Diberikan kesempatan untuk memberikan materi pada MPLS ini, yaitu materinya berupa 1. Belajar Pancasila, dan 2. Potensi diri. Apa itu belajar Pancasila dan potensi diri? Mari kita simak bareng-bareng. Yuk. Rangka membentuk SDM yang unggul yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, Kemendikbud berupaya membentuk profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Disimak ya. Ada 6 karakter yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar sepanjang hayat. 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Gotong royong. 6. Dan yang terakhir, kreatif. Nah, keenam nilai ini harus banget kamu aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dan berkesinambungan satu dengan yang lain. Dek, kata ibu, kamu mau jadi profil pelajar Pancasila ya? Iya dong ya. Berarti kamu tahu dong aspek untuk menjadi profil pelajar Pancasila. Aspek yang pertama. Halo pelajar Pancasila, kamu pasti masih ingat dong, untuk menjadi profil pelajar Pancasila yang baik, kita harus memiliki 6 nilai. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Adik, tumben main di halaman. Biasanya kamu di kamar terus. Seperti pesan ayah, adik lagi mempraktekkan nilai jadi profil pelajar Pancasila yang baik. Salah satunya yang menjaga lingkungan ini, Bu. Pelajar Indonesia yang beriman bertakwa kepada Tuhan adalah seseorang yang selalu menerapkan ajaran-ajaran agama di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya akhlak beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seorang pelajar Pancasila akan taat beribadah dan percaya bahwa ajaran setiap agama adalah berbuat kebaikan dan kasih sayang.
Ada juga berakhlak mulia kepada diri sendiri. Ia sadar bahwa merawat diri sama pentingnya dengan merawat orang lain dan lingkungannya. Kalau untuk berakhlak mulia kepada sesama manusia, profil pelajar Pancasila akan selalu menghargai orang lain, bersikap santun kepada orang yang lebih tua, dan bersikap kasih kepada orang yang lebih muda. Nah, yang dilakukan adik sebagai contoh berakhlak mulia kepada alam. Kita wajib merawat dan menjaga lingkungan sekitar, tujuannya jelas agar bumi kita tetap layak dihuni hingga generasi mendatang. Terakhir, akhlak bernegara. Kita sebagai profil pelajar Pancasila harus bisa memahami dan melaksanakan hak serta kewajiban kita sebagai warga negara. Sahabat karakter bisa mulai dengan hal kecil setiap harinya agar profil pelajar Pancasila akan selalu melekat dalam diri kalian. Aspek yang kedua, di era modern seperti ini, keenam nilai karakter profil pelajar Pancasila akan menjadi pilar inti dalam proses pembelajaran. Nah, teman-teman, salah satu nilai profil pelajar Pancasila adalah mandiri. Mungkin nilai karakter mandiri ini sudah sering diajarkan oleh orang tua kita sejak dini ya. Makanya hal ini cukup mudah untuk kita terapkan. Andi, aku pulang dulu ya. Ini sudah jadwalnya aku kursus. Ya, kan lagi seru, kamu mah belajar melulu. Bukan gitu, kamu enggak ingat kata Pak Guru. Sebagai pelajar Pancasila, kita harus mandiri. Makanya aku pengen terus mengembangkan kemampuan aku. Profil pelajar Pancasila yang mandiri adalah akan selalu bertanggung jawab atas proses dan hasil dari usahanya. Ia tidak akan bosan untuk menggali potensi dan kemampuannya, menyadari kekurangan dan emosinya, sehingga mampu menempatkan diri sesuai dengan perubahan atau perkembangan yang terjadi. Dalam mencapai tujuan, profil pelajar Pancasila yang mandiri juga dapat mengatur pikiran, perasaan, dan perilakunya. Misalnya untuk keberhasilan belajar, terbentuknya nilai karakter mandiri ditunjang dari kebiasaan yang sudah tertanam sedari dini sehingga akan membentuk kita menjadi manusia yang penuh tanggung jawab dan penuh keyakinan diri. Nah, teman-teman, menerapkan nilai mandiri dalam kehidupan sehari-hari itu penting karena akan melatih kita untuk siap menghadapi segala macam situasi. Kita latih terus nilai kemandirian kita ya, tidak sulit kok. Aspek yang ketiga. Halo sahabat karakter, siapa yang dalam kesehariannya sudah menerapkan nilai-nilai karakter Pancasila yang merupakan profil pelajar Pancasila yang bernalar kritis? Atau masih pada bingung? Menurut saya, jika kita mengambil keputusan hanya dengan mendengar penjelasan satu pihak, hanya akan menjadi kurang objektif. Saya setuju dengan Rina. Baiknya kita cari dulu informasi lain. Profil pelajar Pancasila yang mempunyai nilai karakter bernalar kritis akan secara objektif memproses informasi yang diterima. Untuk bisa menerapkan nilai ini dalam keseharian ada beberapa hal. Saat menerima sebuah informasi, kita harus memiliki rasa ingin tahu yang besar, mencari berbagai informasi tambahan yang terkait, dan mampu menganalisa hingga membuat sebuah kesimpulan. Selanjutnya, sebelum membuat keputusan, kita harus benar-benar menggali akar dan nalar untuk menggali informasi, fakta, dan data yang mendukung, sehingga keputusan yang kita buat sudah dianalisa dengan tepat dan objektif. Selain itu, bernalar kritis juga akan membuat seseorang mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi di kehidupan sehari-hari, sehingga kita memperoleh keputusan yang cepat dan tepat. Gimana teman-teman? Setelah penjelasan ini, kita harus mulai menerapkan profil pelajar Pancasila bernalar kritis ya. Jangan ragu lagi untuk mengutarakan ide atau pendapat. Bernalar kritis secara tepat dapat membawa manfaat untuk diri sendiri dan lingkungan sekitar. Aspek yang keempat. Pelajar Pancasila, pasti kita sudah sering dengar ya, kalau sekarang ini adalah era globalisasi. Ternyata untuk menjadi pelajar Pancasila yang baik, kita juga harus menerapkan kebinekaan global. Terus maksudnya apa sih ya?
Profil pelajar Pancasila yang peka terhadap kebinekaan global adalah pelajar yang tetap mempertahankan budaya luhur lokalitas dan identitas bangsanya, tetapi tidak menutup diri untuk menerima informasi atau budaya lain. Hello, my name is Bintang. Aduh, adik kakak ini sok boleh banget sih ngomong bahasa Inggris segala. Ini namanya adik menghargai budaya lain kakak. Nanti kalau aku nggak ngerti bahasa Inggris dan ada orang asing yang nanya ke adik gimana? Malu dong kalau harus buka kamus dulu, ya kan? Untuk mampu menerapkan nilai berkebinekaan global ini dalam kehidupan sehari-hari, kamu bisa memulai dengan mengenal dan menghargai budaya lain. Dengan begitu, kita dapat mengidentifikasi berbagai informasi dari budaya luar sebelum kita coba menerapkannya. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila yang sudah menghargai dan paham budaya lain akan mampu berinteraksi dan berempati. Jika sudah begitu, kita akan terhindar dari prasangka terhadap budaya luar. Selanjutnya, kita juga harus bisa menyelaraskan perbedaan yang ada dan dapat menciptakan hubungan yang harmonis dengan berbagai budaya lain. Gimana sahabat karakter? Agak susah dong ya untuk menerapkan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu kita dapat merasakan keindahan perbedaan yang ada di Indonesia. Kita juga dapat mendatangkan kebaikan karena setiap orang dapat hidup berdampingan dengan segala perbedaan. Yuk, mulai dari hal yang kecil ini yuk. Aspek yang kelima. Halo sahabat karakter, kalau kita mendengar kata gotong royong, pasti sudah sangat familiar ya dalam kehidupan sehari-hari. Selain menjadi satu dari 6 nilai profil pelajar Pancasila, gotong royong juga menjadi ciri masyarakat Indonesia. Profil pelajar Indonesia yang baik akan mampu bekerja sama dengan sukarela agar sebuah pekerjaan terasa lebih ringan demi tercapainya tujuan bersama. Gotong royong sendiri mempunyai beberapa elemen kunci. Pertama, saat bekerja sama, profil pelajar Pancasila akan selalu merasa senang dan memberikan energi positif di setiap kegiatan. Kedua, ia juga akan bersikap proaktif, tetapi tetap peka dan memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Terakhir, profil pelajar Pancasila juga mau berbagi segala informasi dan ilmu yang ia punya akan dibagikan untuk kemajuan kelompok ataupun lingkungannya. Andi, katanya kamu bantu membersihkan lingkungan RT kita ya? Iya, siap Pak RT. Wah, makin pinter aja nih si Andi. Penanaman nilai karakter gotong royong dapat dimulai dari melibatkan anak-anak dalam pekerjaan rumah, di lingkungan masyarakat, dan di sekolah. Dimulai dari hal kecil dan sederhana, namun manfaatnya sangat besar. Lama-kelamaan bisa menjadi kebiasaan dan melekat sepanjang hayat loh. Kamu gimana? Sudah bersemangat gotong royong belum hari ini? Aspek yang keenam. Halo sahabat karakter, kamu pasti tahu ya, begitu banyak karya anak bangsa yang mampu membantu masyarakat Indonesia, bahkan hingga diekspor ke mancanegara. Siapa sih yang nggak ingin ikut serta membanggakan negara kita tercinta? Nah, sebagai karakter pelajar Pancasila, salah satu nilai yang harus kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah nilai kreativitas. Pian, ayo kita uji coba hasil penemuan kita. Ini sepertinya bagian ini masih belum sempurna loh. Kita uji saja dulu, nanti kita kembangkan lagi sampai menjadi cukup sempurna untuk dipamerkan. Nilai kreatif yang dimaksud adalah kita mampu memodifikasi atau menghasilkan sebuah ide yang orisinil, bermanfaat dan berdampak untuk sekitar. Untuk memulainya tidak susah kok. Kamu bisa memulai dengan berani mengutarakan ide, pendapat, perasaan, atau bahkan gagasan untuk memecahkan sebuah masalah. Jika sudah begitu, kita bisa mencoba mempraktekkan nilai kreativitas lain seperti membuat sebuah karya sesuai dengan minat dan kemampuan kita. Harapannya, karya kita mampu memberikan solusi atau manfaat untuk orang lain di sekitar kita, bahkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Karakter pelajar Pancasila yang baik selalu terbuka pada hal baru, manfaatkan peluang dan menimbang segala keputusannya.
Jadi ayo kita sama-sama menjadi karakter pelajar Pancasila yang kuat dan mulai menerapkan nilai-nilai kreativitas dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal kecil ya. Materi potensi diri. Oke anak-anak, tujuan dari materi potensi diri ini agar peserta didik baru dapat mengenal potensi dirinya dan berusaha mengoptimalkannya untuk meraih kesuksesan di masa depan. Kemudian pengertian potensi diri dari Ali Wiono mengartikan kemampuan dasar dari seseorang yang masih terpendam dan menunggu untuk dimunculkan menjadi kekuatan yang nyata. Kemudian ahli berikutnya Majdi mengartikan potensi diri sebagai kemampuan yang masih bisa dikembangkan lebih baik lagi, yang bisa diartikan sebagai kemampuan terpendam yang masih perlu dikembangkan. Sementara sumber dari Depdikbud mengungkapkan potensi diri sebagai semua kekuatan, kelebihan dan kecakapan yang dimiliki seseorang, baik yang dibawa sejak lahir atau genetik maupun yang diperoleh dari pengalaman dan pelajaran. Kesimpulannya, potensi diri adalah sesuatu yang ada di dalam dan dimiliki seseorang yang belum sepenuhnya terlihat dan digunakan secara maksimal, maupun sesuatu yang sudah kelihatan, baik itu dibawa sejak lahir atau dari pengalaman dan pelajaran. Penjelasan singkat dari potensi diri ini adalah potensi diri bukanlah sebuah produk atau barang yang sudah jadi anak-anak, tetapi sebagai sesuatu yang harus selalu diasah untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Setiap dari kita memiliki potensinya masing-masing. Dengan memahami potensi diri itu, maka kita dapat mengarahkan talenta yang kita miliki untuk dapat meningkatkan produktivitas atau hasil kerja kita dari tugas-tugas atau apa saja yang kita lakukan dengan lebih baik. Melalui pemahaman potensi diri itu pula, kita akan lebih merasa nyaman dan percaya diri dalam mengerjakan tugas yang diberikan kepada kita untuk diselesaikan. Misalnya saja, kalian memiliki potensi dalam bidang seni lukis. Ketika kalian diberikan tugas untuk menyelesaikan sebuah karya lukis, maka secara psikis kalian, jiwa atau perasaan kalian akan lebih merasa pede atau percaya diri untuk bisa menuntaskan tugas itu dengan hasil yang terbaik. Jadi, salah satu kunci kesuksesan adalah mampu mengetahui dan mengembangkan potensi diri. Macam-macam dari potensi diri ini, yaitu yang pertama, psikomotorik atau fisik. Potensi ini dapat diberdayakan sesuai dengan fungsinya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya, hidung untuk membau, tangan untuk menulis, kaki untuk berjalan, telinga untuk mendengar, dan mata untuk melihat. Yang kedua, intellectual quotient atau mental adalah potensi kecerdasan yang terdapat di otak manusia terletak pada bagian kiri untuk merencanakan sesuatu, untuk menghitung dan menganalisis. Yang ketiga, emotional quotient atau emosional adalah potensi kecerdasan yang terdapat di otak manusia bagian kanan, yang fungsinya adalah untuk bertanggung jawab, motivasi, mengendalikan amarah, dan kesadaran diri. Yang keempat, spiritual quotient adalah potensi kecerdasan yang berasal dari dalam diri manusia yang berhubungan dengan kesadaran jiwa yang berkaitan dengan norma-norma yang ada. Dan yang terakhir, yang kelima, adversity quotient adalah daya juang. Potensi ini berasal dari dalam diri manusia yang berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, dan daya juang. Oke, ada beberapa tips untuk kalian bisa mengenali potensi diri kalian. Yang pertama, menghargai diri sendiri.
Hal ini berkaitan dengan bagaimana kalian bisa melihat, memandang, dan menilai diri kalian sendiri. Karena yang perlu kamu tahu bahwa tidak semua dari kalian bisa menghargai dirinya sendiri. Misalnya mereka yang menyalahgunakan kesempatan untuk sekolah, seperti membolos sekolah dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan sekolah, termasuk mereka itu adalah yang tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Yang kedua, menulis kekuatan dan kelemahan diri kalian. Tulis. Dengan hal ini kalian akan lebih fokus mengembangkan kekuatan pada diri kalian dan fokus untuk memperbaiki kelemahan yang kalian miliki. Yang ketiga, kenalilah aktivitas apa saja yang paling kita senangi dan membuat kita asik, yaitu aktivitas yang sering kita lakukan pada waktu luang, baik di saat waktu yang lapang atau longgar atau waktu yang sempit, di mana kita melakukan aktivitas itu dengan enjoy, dengan semangat, dan hal ini bisa kita kaitkan dengan hobi yang biasa kalian lakukan. Kenalilah yang keempat, kenalilah aktivitas yang menjadi impian sejak lama. Sebuah potensi terkadang berasal dari impian masa kecil yang menggerakkan alam bawah sadar seseorang untuk mewujudkannya. Seperti kisah dari seorang pencipta pesawat super cepat luar angkasa Spaceship One yang bernama Buzz Rutan. Coba kalian cari dan baca kisah lengkapnya bagaimana. Oke, yang selanjutnya kelima, kenalilah aktivitas yang paling cepat kita pelajari dan berusahalah untuk belajar secara serius. Misalnya saja, sebuah keterampilan yang mudah sekali kita mengerti setelah dipelajari dan kemudian kita bisa menekuninya dengan sepenuh hati. Yang keempat, yang keenam, tanyakan pada orang terdekat kita tentang kelebihan yang kita miliki. Karena terkadang orang yang dekat dengan kita bisa saja orang tua, saudara, guru kita mungkin yang bisa mengenali kelebihan yang kita miliki. Berikutnya yang ketujuh, banyaklah kalian berteman dan bergaul di lingkungan yang dapat mengembangkan potensi diri kalian. Carilah teman yang baik dan bisa diajak berdiskusi, bisa diajak mengembangkan hobi yang positif, dan saling mendukung untuk potensi kalian berkembang. Yang kedelapan, kalian harus berani tampil dan mencoba. Artinya, berani menerima tantangan untuk mengasah potensi kalian supaya lebih baik di masa mendatang dengan menunjukkannya di hadapan orang lain. Misalnya saja, kalian berani mengikuti suatu acara, baik itu entah perlombaan ataupun tidak. Misalnya hanya suatu acara khusus, baik itu bisa di tingkat sekolah, kecamatan, atau kabupaten mungkin ya. Dan yang terakhir, pelihara dan pupuk terus potensi kalian. Misalnya, potensi kalian di bidang akademik atau pelajaran, maka teruslah tekun belajar sampai kalian menjadi seseorang yang handal dan profesional di bidangnya. Atau potensi kalian bisa saja di bidang non-akademik selain pelajaran akademis, jadi bisa kesenian, bisa kalian keterampilan, olahraga mungkin. Nah, maka teruslah berlatih dengan tekun. Oke, demikian anak-anak. Semoga kalian bisa mengenali potensi diri kalian masing-masing ya. Yuk, terus kita kenali potensi kita masing-masing. Para peserta didik baru, demikian yang bisa Ibu berikan kepada kalian pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang sudah saya berikan dapat bermanfaat bagi kalian. Ibu harap kalian menanamkan dalam diri, dalam pola pikir, dalam hati kalian bahwa sekolah itu menyenangkan. Karena apa? Dengan begitu kalian akan merasakan menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Ngabelrejo sungguh menyenangkan. Tetap semangat, jangan putus asa. Dalam masa pandemi seperti ini, Ibu berharap kalian tetap bisa menjaga kesehatan, kalian sehat walafiat, dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kalian sudah menyimak apa yang sudah Ibu berikan, dan apabila dalam Ibu menyampaikan, Ibu memberikan materi pada saat ini ada kekurangan, ada kesalahan, saya mohon maaf yang
saya mengucapkan kepada kalian selamat datang menjadi bagian dari keluarga besar SMP Negeri 1 Ngamenrejo yang kita cintai. Kami menantikan prestasi-prestasi gemilang dari kalian, para siswa-siswa cerdas dan yang berkarakter. Apa yang bisa saya sampaikan, saya akhiri, saya tutup pada kesempatan kali ini dengan sebuah lagu. Lagu ini nanti bisa kalian ikut nyanyikan karena ada lirik yang bisa kalian ikuti. Saya berharap lagu ini menjadi motivasi kalian untuk menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Ngamenrejo dalam meraih harapan-harapan, impian-impian kalian, cita-cita kalian. Semoga bisa tercapai dan sukses. Ya anak-anak, saya akhiri. Sekian dari saya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang ku takut dan gugup, dan ku merasa oh tak sanggup melihat tantangan di sekitarku. Aku merasa tak mampu, namun ku tak mau menyerah. Aku tak ingin berputus asa. Dengan gagah berani aku melangkah dan berkata aku bisa. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Bila ku gagal, itu tak mengapa. Setidaknya ku tak mencoba. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku tak mau berputus asa. Coba terus coba sampai ku bisa. Aku pasti bisa. Namun ku tak mau menyerah. Aku tak ingin berputus asa. Dengan gagah berani aku melangkah dan berkata aku bisa. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Bila ku gagal, itu tak mengapa. Setidaknya ku tak mencoba. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku tak mau berputus asa. Coba terus coba sampai ku bisa. Aku pasti bisa. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Bila ku gagal, itu tak mengapa. Setidaknya ku tak mencoba. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku tak mau berputus asa. Coba terus coba sampai ku bisa. Aku pasti bisa. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Bila ku Terima kasih Ibu Eti atas sajian yang sangat menarik. Nah, anak-anak, demikian 2 materi sudah kita selesaikan di hari ini. Selanjutnya adalah acara penutupan dari kegiatan MPLS. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya,
sehingga kita bisa melewati kegiatan MPLS ini dengan baik dan lancar. Mengakhiri kegiatan, mari kita simak bersama sekapur sirih penutup dari Bapak Agung Purwoko Edi, Sarjana Pendidikan, selaku Ketua Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru tahun 2021. Kepada Bapak Agung Purwoko Edi, kami persilahkan. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, semoga tetap baik-baik dan sehat selalu. Anak-anak, alhamdulillah kita tiba di penghujung kegiatan masa pengenalan sekolah, lingkungan sekolah di tahun pelajaran 2021-2022 ini. Anak-anak, setelah 3 hari kalian mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah, khususnya di sekolah kita yang tercinta, yaitu sekolah SMP Negeri 1 Gampingerjo yang sangat dicintai ini, kiranya sudah banyak hal yang kalian dapatkan. Sehingga dengan itu kalian bisa segera menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah kita yang baru ini. Semua materi yang diberikan Bapak Ibu penyaji, tolong itu dipahami dan dicamkan. Mungkin juga bagus kalau bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Anak-anak, patut kiranya kita bersyukur dalam 3 hari ini kalian bisa mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya. Dan ingat, tolong tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu Guru penyaji dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Anak-anak, dengan berakhirnya nanti masa pengenalan lingkungan sekolah ini, kalian nanti setelah ini akan dihadapkan pada jadwal pelajaran yang akan disampaikan sekolah. Untuk itu kalian nanti diikuti semua informasi melalui sekali lagi grup-grup yang ada di kelas kalian masing-masing. Sekali lagi, dalam situasi seperti ini kita tetap mengandalkan jaringan komunikasi melalui HP masing-masing di grup kelasnya masing-masing. Sehingga kalian, harapan kami, harus aktif membuka informasi yang ada di kelas itu, sehingga kalian tidak ketinggalan informasi. Anak-anak, tidak banyak yang saya sampaikan, mengingat waktu sudah cukup lama kalian mengikuti kegiatan selama 3 hari ini, maka dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin, maka masa pengenalan lingkungan sekolah siswa baru SMP Negeri 1 Gampingerjo untuk tahun pelajaran 2021-2022 saya nyatakan ditutup. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sekapur sirih penutupan dari Ketua Panitia. Terima kasih kepada Bapak Agung Purwoko Edi, Sarjana Pendidikan. Mengakhiri kegiatan, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selanjutnya ada tampilan video Sekolah Berprestasi. Pastikan untuk menyimak dan menonton.